Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahmud Rahman dengan NIM 120802134339. Apa itu zat pengatur tumbuh? Zat pengatur tumbuh merupakan senyawa kimia sederhana baik yang terbentuk secara alami maupun secara buatan, yang jika dalam kadar yang sangat kecil dapat mendorong atau menghambat serta mengubah pertumbuhan dan perkembangan pada suatu tanaman. Maka dari itu, ZPT termasuk salah satu komposisi media yang sangat diperlukan dalam mendukung kultur jaringan. ZPT tersebut dapat mengontrol pada tahap organogenesis dan morfonogenesis pada suatu tanaman. Golongan ZPT dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu auksin, yang kedua sitokinin, yang ketiga giberelin, yang keempat etilen, dan yang kelima inhibitor. Namun pada kebiasaannya hanya 2 yang digunakan, yaitu auksin dan sitokinin, di mana auksin dapat mendukung pertumbuhan kalus dan akar, sedangkan sitokinin dapat menunjang pertumbuhan tunas. Jenis dan konsentrasi ZPT berbeda-beda tergantung jenis tanaman, genotipe, dan kondisi fisiologis tanaman. Auksin dan sitokinin memacu profesisasi tunas akibat adanya pengaruh sinergisme antara ZPT. Nah, pada auksin dan sitokinin ini sangat sering digunakan dalam mendukung terjadinya pertumbuhan pada kultur jaringan. Selanjutnya yang kedua yaitu sitokinin. Sitokinin ini terdapat 2 jenis. Yang pertama yaitu alami dan sintetik. Yang alami yaitu kitenin dan zeatin atau air kelapa, sedangkan sintetik BAP atau BA. Sitokinin alami dihasilkan pada jaringan tumbuhan yang aktif terutama pada akar, embrio, dan buah. Fungsinya dari sitokinin ini ialah memacu pertumbuhan tunas aksilar dan tunas adventif dan memacu pembelahan sel, bersifat tahan panas sehingga bisa ditambahkan sebelum diautoklaf. Giberelat memiliki 60 jenis, tetapi GA3 yang paling umum terdapat pada tumbuhan, bersifat tahan panas. Perannya yaitu perkecambahan benih, memacu pemanjangan ruas, memacu pembentukan embrio dari kalus dan perkecambahan embrio, meningkatkan tunas lateral. Giberellin ini juga memberikan dampak yang sangat berpengaruh pada kultur jaringan. Dan yang keempat yaitu gas etilen. Gas etilen merupakan peranan yang sangat penting juga, sehingga ia dapat memicu perkembangan, pertumbuhan, pembangunan, kerontokan daun, pematangan, dan pelayuan. Diproduksi sebagai respon terhadap kondisi berlebihan air, kondisi yang mirip dengan kultur in vitro. Pada konsentrasi yang tinggi, etilen menyebabkan vertifikasi tanaman sehingga terlihat transparan, dan juga ia dapat berperan mencegah pembengkokan pada daun. Selanjutnya yaitu inhibitor. Inhibitor merupakan suatu zat yang dapat menghambat pertumbuhan pada tanaman. Sering didapat pada proses perkecambahan, pertumbuhan pucuk, dan dormansi. Inhibitor ini mempunyai fungsi atau peranan yang berlawanan dengan ZPT lainnya. ABA asam absitat jarang digunakan dalam kultur jaringan. Aplikasi khusus untuk memacu atau menurunkan laju dari pertumbuhan, di mana ia sangat diperlukan ketika penggunaan pada sitokinin dan giberellin secara berlebihan. Dan yang terakhir yaitu yang ditambahkan pada ZPT dalam kultur jaringan yaitu karbon aktif. Karbon aktif memiliki konsentrasi 0,2 sampai 3% dalam media, berperan dalam induksi akar serta menyerap eksudat. Dan yang kedua yaitu adenin.
di mana ia sering ditambahkan pada media untuk merangsang pertumbuhan.